Ada sebuah kitab yang isinya begitu ditakuti, hingga banyak dari para ulama melarang orang awam untuk membacanya. Bahkan, setelah 1000 tahun berlalu, kitab ini masih dilarang peredarannya di banyak negara di Timur Tengah. Sebagian orang percaya bahwa kitab ini mampu membuka rahasia dunia gaib, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memberikan kekuatan spiritual yang tak mampu dijelaskan logika. Tapi, sebagian orang lainnya menyebut bahwa kitab ini adalah kitab sihir paling berbahaya sepanjang sejarah Islam. Nama kitabnya adalah Syamsul Ma'arif, sebuah kitab misterius yang selama ratusan tahun disembunyikan. Hingga hari ini masih terus diburu oleh banyak orang. Lantas, apa isi kitab Syamsul Ma'arif hingga dilarang peredarannya di negara di Timur Tengah? Dan mengapa kalimat-kalimatnya dituduh mengajarkan sihir? Sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam pembahasan kitab paling kontroversial ini, pastikan kalian menonton video ini sampai habis. Di antara ribuan kitab yang pernah lahir dalam peradaban Islam, ada satu kitab yang namanya selalu memicu rasa penasaran, ketakutan, sekaligus kekaguman. Kitab itu bernama Syamsul Ma'arif, yang memiliki arti matahari pengetahuan. Kitab ini awalnya ditulis oleh seorang cendekiawan Sufi Aljazair pada abad ke-13, yang bernama Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni. Kitab Syamsul Ma'arif adalah sebuah kitab tentang sifat-sifat dan penggunaan masing-masing dari 99 nama Allah. Setiap nama yang dipelajarinya, menurut Ahmad bin Ali Al-Buni, memiliki kekuatan tertentu. Bagi para pembelanya, kitab ini adalah panduan untuk membantu para pembacanya untuk lebih dekat dengan Allah melalui berbagai pengungkapan rahasia ilahi. Sedangkan bagi para pencelanya, kitab ini dianggap sebagai ringkasan sihir paling gelap yang memikat para pembacanya hanyut ke dunia sihir. Nama aslinya adalah Ahmad bin Ali bin Yusuf Al-Buni. Lahir di Aljazair, tepatnya di kota Bunah pada tahun 520 Hijriah. Dan wafat di Mesir pada tahun 622 Hijriah. Al-Buni bukanlah orang biasa. Ia dikenal sebagai ahli tasawuf, teolog, matematika, filosof, dan pengkaji ilmu huruf. Pada masanya, ia hidup di era ketika dunia Islam dipenuhi pencarian spiritual dan kajian mistis. Menurut tradisi para sufi, Al-Quran bukan sekedar kitab yang dibaca dengan mata, tetapi juga harus dipahami dengan hati dan jiwa. Mereka percaya bahwa di balik setiap ayat, di balik setiap huruf, bahkan setiap kata dalam Al-Quran, tersembunyi rahasia-rahasia ilahi yang tidak bisa dipahami hanya dengan pembacaan biasa. Karena itulah, para sufi menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam berzikir, bermeditasi, beribadah, demi menyingkap makna batin dari kitab suci mereka. Dan di antara rahasia terbesar yang mereka pelajari adalah Asmaul Husna, yaitu 99 nama Allah. Bagi umat Islam, nama-nama ini menggambarkan sifat-sifat Allah yang Maha Agung. Seperti Ar-Rahman, yang memiliki arti yang Maha Pengasih, atau Al-Khaliq, yang memiliki arti Sang Maha Pencipta. Namun, bagi sebagian kalangan sufi, nama-nama itu bukan hanya sekedar nama. Mereka percaya setiap nama memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Kekuatan yang dapat dirasakan melalui zikir dan pengulangan tertentu. Inilah yang kemudian menjadi inti dari kitab misterius Syamsul Ma'arif, karya Ahmad Al-Buni. Di dalam kitabnya, Al-Buni menulis bahwa setiap nama Allah memiliki pengaruh rahasia yang berbeda. Dia mengklaim bahwa membaca lafaz Al-Alim, salah satu dari Asmaul Husna, secara berulang dapat membuka pintu pengetahuan ilahi. Sementara, jika kita membaca Al-Qawi secara berulang, dipercaya mampu memberikan perlindungan dan kekuatan spiritual bagi orang yang mengamalkannya. Bahkan, lebih jauh lagi, Al-Buni meyakini bahwa rahasia di balik nama-nama ilahi menjadi sumber kekuatan bagi mukjizat para nabi. Seperti mukjizat Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati,
dan mukjizat Nabi Musa yang mampu berbicara langsung dengan Allah. Menurut Al-Buni, semuanya berkaitan dengan rahasia besar yang tersembunyi di balik nama-nama Allah. Sebenarnya, banyak para ulama pada masanya yang juga menulis kitab serupa, membahas tentang makna-makna nama Allah. Namun, kenapa hanya kitab Syamsul Ma'arif saja yang dikatakan sebagai ilmu sihir? Pada awalnya, Al-Buni masih dianggap sejalan dengan tradisi tasawuf pada umumnya. Di dalam kitabnya, dia berbicara tentang cara berzikir dengan Asmaul Husna dan penggunaan masing-masing dari 99 nama Allah. Namun, semuanya berubah ketika Al-Buni melangkah jauh ke wilayah yang dianggap berbahaya oleh banyak ulama. Dalam kitab Syamsul Ma'arif, ia memperkenalkan berbagai simbol misterius, rajah, dan susunan angka yang dipercaya memiliki kekuatan gaib tertentu. Al-Buni menggabungkan nama-nama Allah yang 99 dengan praktek numerologi kuno. Numerologi adalah kepercayaan bahwa angka memiliki makna, energi, atau kekuatan tertentu yang bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Dan di dalam Syamsul Ma'arif, Al-Buni menggunakan sistem hisab abjad. Dalam sistem ini, huruf Arab memiliki nilai angka masing-masing. Misalnya alif memiliki makna angka 1, ba angka 2, jim angka 3, dal angka 4, dan seterusnya. Dari sinilah kontroversi besar itu dimulai, karena kitab tersebut tidak lagi hanya membahas tentang zikir dan ibadah, tetapi juga memperkenalkan panduan cara membuat jimat menggunakan nama Tuhan, yang disebut dengan rajah. Rajah adalah sekumpulan huruf-huruf atau kalimat yang membentuk suatu gambar tertentu yang dipercaya bisa menjadi jimat. Ada rajah yang dipercaya dapat membantu kesuburan tanaman, ada juga rajah yang dipercaya dapat mendatangkan kekayaan dan keberuntungan, bahkan ada yang diyakini mampu menarik cinta dan membuat seseorang jatuh hati. Namun, yang paling mengejutkan adalah Al-Buni juga menulis tentang adanya cara untuk berhubungan dengan makhluk gaib. Di dalam kitab Syamsul Ma'arif, Ahmad bin Ali Al-Buni mengajarkan cara memanggil malaikat dan jin yang baik untuk melakukan permintaan. Ia menjelaskan ritual tertentu yang diyakini dapat membuka kontak dengan jin dan entitas tak kasat mata lainnya. Meski ia juga memperingatkan tentang bahaya adanya jin jahat. Banyak ulama menganggap pembahasan ini telah melewati batas dan membuka pintu menuju praktik sihir. Selain itu, Al-Buni juga mencoba memahami huruf-huruf misterius di dalam Al-Quran dengan cara yang mistik dan numerologi. Misalnya, di dalam Al-Quran, ada huruf-huruf terpisah yang membentuk kata tidak biasa. Misalnya, Alif Lam Mim, Yasin, Toha, dan lainnya. Huruf ini muncul di awal 29 surah dari 114 surah di Al-Quran. Kenapa huruf ini disebut misterius? Karena selama ribuan tahun tidak ada penjelasan pasti mengenai maknanya. Bahkan di dalam hadis sahih, Rasulullah tidak pernah menjelaskan secara detail makna dari huruf-huruf ini. Para sahabat besar seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Abdullah bin Mas'ud juga berkata, potongan huruf itu adalah rahasia Allah dan tertutup untuk ditafsirkan. Makanya sering kita temui di dalam kitab tafsir, ketika menafsirkan huruf tersebut, tafsirannya hanya Allahu a'lamu bimuradihi bihi, yang memiliki arti Allah yang lebih mengetahui tentang maknanya. Karena misterius inilah banyak para tokoh mistik yang mencoba menafsirkannya, dan salah satunya adalah Al-Buni. Al-Buni percaya huruf-huruf itu bukan sekedar simbol biasa. Misalnya surah terpanjang di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah, dibuka dengan 3 huruf misterius, Alif Lam Mim. Dengan menggabungkan huruf-huruf Arab dan angka, ia mulai menciptakan diagram-diagram rumit yang dipenuhi simbol dan pola matematis. Diagram ini kemudian kita kenal sebagai kotak ajaib atau wafak. Kotak itu disusun mengikuti perhitungan numerologi, posisi planet, pergerakan bintang, dan hubungan mistik antara angka serta huruf.
Sebagian pola dipercaya dapat memberikan perlindungan, mendatangkan keberuntungan, memperkuat spiritualitas, dan membuka hubungan dengan dunia gaib. Sebenarnya, konsep kotak ajaib sudah dikenal sejak lama di wilayah India dan Irak, jauh sebelum masa Al-Buni. Namun, Al-Buni menjadi salah satu tokoh pertama yang mengembangkan sistem ini secara khusus untuk dunia Islam dan menghubungkannya dengan huruf-huruf Al-Quran. Pada abad ke-15, ide-idenya ini menyebar luas di kalangan tarekat sufi. Wafak ciptaannya begitu populer hingga disalin ke dalam kaos tentara muslim di India, yang dipercaya simbol-simbol ini dapat memberikan perlindungan di medan perang. Sejak saat itu, Syamsul Ma'arif bukan lagi sekedar kitab tasawuf biasa, tetapi berubah menjadi salah satu kitab paling misterius dan paling kontroversial dalam sejarah Islam. Menariknya, pada awalnya, kitab ini hanya berisi sekitar 2 bab saja. Namun, setelah ratusan tahun berlalu, setelah wafatnya Al-Buni, tiba-tiba muncul versi panjang dari kitab ini, yang berisi sekitar 40 bab. Orang yang menulis versi panjangnya masih tidak diketahui hingga saat ini. Mungkin mereka berharap untuk mempopulerkan ide mereka sendiri dengan menggabungkannya dengan otoritas karya asli Al-Buni. Kemudian, versi baru ini dikenal dengan Syamsul Ma'arif Kubro, yang kalau diterjemahkan berarti Syamsul Ma'arif versi diperluas. Naskah dari edisi ini tidak muncul dalam catatan sejarah hingga abad ke-17. Versi yang lebih panjang inilah yang saat ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Urdu, Turki, Indonesia, dan juga Spanyol. Maka, tidak heran banyak kalangan yang meragukan keaslian kitab Syamsul Ma'arif tersebut. Pada abad ke-14, beragam cendekiawan ulama seperti Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah telah menyatakan bahwasanya Ahmad bin Ali Al-Buni sebagai pelaku bid'ah. Bahkan menyatakan bahwa dia melakukan sihir yang sangat dilarang di dalam agama Islam. Pemerintah Arab Saudi pun tidak segan-segan melarang peredaran dan pengkajian kitab Syamsul Ma'arif. Larangan ini merujuk pada fatwa Syekh Abdullah bin Baz bahwa karya sejenis ini bisa mendatangkan kekufuran. Namun, upaya pencekalan kitab Syamsul Ma'arif ini tidak menyurutkan kajian dan penelitian mendalam terhadap kitab ini. Di Indonesia, kitab Syamsul Ma'arif telah menjadi salah satu kitab kuning yang biasa dipelajari di beberapa pesantren sejak lama. Kontroversi dan polemik mengenai kitab Syamsul Ma'arif ini sempat menjadi konsumsi publik ketika Gus Syamsuddin menyatakan bahwa kitab Syamsul Ma'arif dan kitab Mambaul Hikmah yang keduanya ditulis oleh Ahmad bin Ali Al-Buni merupakan rujukannya selama ini dalam mempraktikkan pengobatan dan ilmu gaib. Ada kitab-kitabnya. Salah tentunya kitab Syamsul Ma'arif Kubro, kitab Al-Awfaq. Dari peristiwa yang viral itu, kita dapat mengetahui bahwa tradisi mempelajari kitab Syamsul Ma'arif maupun kitab karangan Ahmad bin Ali Al-Buni lainnya telah mengakar di sebagian kalangan pesantren. Itulah informasi tentang kitab Syamsul Ma'arif karangan Ahmad bin Ali Al-Buni, dan sudah sejak lama dilarang peredarannya maupun pengkajiannya di Arab Saudi maupun di negara Timur Tengah lainnya. Namun, di Indonesia sendiri, kitab ini masih menjadi kontroversi. Sekarang pertanyaannya, menurut kamu, apakah kitab ini benar-benar membahas tentang ilmu sihir? Atau sebenarnya ilmu kita saja yang belum mampu memahami makna dari kitab tersebut? Coba tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Sekian dulu pembahasan kali ini. Share video ini kepada orang terdekatmu, agar lebih banyak orang yang berhati-hati dalam mempelajari kitab kuno. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.